Konon katanya buku itu bahaya sampai ada yang mau razia. Tapi aku mau share buku yang sedang kubaca karena ini bahaya yang seru. Hai Sobat Magdalen, kembali lagi di Bahaya Buku. Aku baru aja selesai baca buku yang sukses bawa aku jalan-jalan dari Bengkulu sampai Madura. Yap, kalian gak salah dengar, buku hijau berjudul Hikayat Mito Botani karya Asif Abdi ini berisi tentang catatan perjalanan seorang jurnalis soal alam, manusia, dan juga mitos setempat. Sejak pertama kali beli buku ini, aku tuh langsung jatuh cinta karena judulnya yang sastrawi. Dan gak kalah indah sama judulnya, isi buku ini juga memotret soal estetika alam termasuk flora fauna yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Gak cuma soal keindahan alam dan flora fauna, Asif juga coba memotret tentang mitos lingkungan yang kadang berkaitan dengan penjagaan lingkungan itu sendiri. Nah, kalau kalian familiar sama mitos-mitos setempat kayak daya magisnya pohon beringin, hal-hal kayak gitulah yang akan kalian temukan di dalam buku ini. Yang bikin menarik, Asif tuh seringkali menyelipkan refleksi pribadinya soal mitos-mitos terkait lingkungan itu. Dan dari refleksi itu, sebagai pembaca, kita kayak diajak berpikir kembali bagaimana mau menyikapi sebuah mitos. Kayak refleksinya soal mitos pohon buah-buahan yang angker di Madura. Asif menulis, begitulah mitos dapat memengaruhi cara pikir masyarakat. Hubungan antara manusia dan alam yang terjadi lewat mitos menunjukkan simbiosis yang bermanfaat bagi lingkungan sehingga dapat berfungsi sebagai sarana konservasi. Akan tetapi, agaknya mitos saja tak cukup. Tanpa nalar ekologis, manusia bakal tetap semena-mena terhadap lingkungan. Banyak pohon tua dan keramat ditebang demi alih fungsi lahan. Padahal, bagaimanapun juga, pohon merupakan sumber oksigen, penyimpan air, dan menahan kepadatan tanah agar tak mudah longsor. Makanya nih buat aku pribadi, buku ini bikin aku makin sadar bahwa setiap tempat tuh pasti punya cerita dan pelajarannya sendiri. Dan sesuai yang Asif tulis dalam bukunya, semakin dewasa aku tuh jadi sadar bahwa cerita seram dalam mitos tuh nggak cuma ditulis untuk sekedar buat nakut-nakutin aja. Lebih dari itu, mitos-mitos ini ingin menyampaikan relasi antara manusia dan alam yang terjadi lewat kisah seram tersebut. Nah, itu dia soal Hikayat Mito Botani. Kalau kalian lagi baca apa?